Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Jam 5 tepat, baru tadi beliau cerita itu dan berkata, kamu terangkan. Jadi saya bingung, saya nerangkan apa ini sebetulnya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat juga Tuhan ingatkan banyak hal. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau kita semua tangkap dengan hati kita. Coba saudara, mari kita lihat akan bagian demi bagian dari firman. Saya berdoa Tuhan akan menjelaskan dalam hidup kita masing-masing. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-20. Nah, sebelum sampai ayat 20, Anda lihat dulu akan judul perikopnya. Kepada jemaat di Laodikia. Nah, jemaat ini sebetulnya adalah jemaat dengan panggilan raja. Dari mana kita mengerti? Kalau Anda lihat pada ayat 21, ya, upahnya dikatakan begini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau saudara perhatikan, ini jemaat yang punya panggilan raja-raja. Nah, undangan yang Tuhan berikan adalah pada ayat yang ke-20. Jadi begitu ada pertobatan, ayat 20 menjadi bagian kita. Tuhan berkata begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, tradisi pada zaman itu begini. Kalau ada orang bertamu ke rumah orang, dan dia berkata, aku akan mengadakan perjamuan, aku akan makan dengan dia. Maka bukan tuan rumah yang menyediakan makanan. Tapi tamunya yang berinisiatif ngajak makan bareng, itulah yang membawa akan makanannya. Kalau kita sekarang begini, siapa yang ngajak makan, yang bayari. Iya tahu saudara? Jadi zaman itu ketika Anda membaca ayat ini, saudara harus mengerti akan prinsipnya. Yesus berkata, aku ini ngetok pintumu. Dia berkata, hai raja-raja, hai orang-orang yang hidup di masa raja-raja, aku mengetok pintu. Kalau engkau mendengar dan membukakan itu pintu bagiku, aku akan duduk makan bersama dengan dia, dia akan makan bersama dengan aku. Dengan kata lain, aku raja di atas segala raja ini, yang akan sediakan hidangan buat engkau. Saudara, ini yang Tuhan mau katakan, bahwa lusa kalau kita mulai masuk ke pesta raja-raja, itu bukan kita yang menyediakan hidangan sebetulnya. Tapi Tuhan akan mengirimkan perjamuannya buat kita. Nah, sekarang, untuk apa Pak sebetulnya perjamuan seperti itu? Setiap kali terjadi sebuah perjamuan, kalau Anda membaca di dalam Alkitab ya, terutama perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru, ternyata itu masa yang sangat penting sekali. Dan masa itu sebuah masa penetapan. Jangan salah, Ratu Wasti itu terbuang karena di masa pesta raja-raja. Dia menolak akan keinginan raja. Tapi Haman juga akhirnya digantung.
karena Wasti mengadakan pesta buat raja, dan di masa itulah dia diadukan oleh Ester, sehingga Haman kemudian digantung. Setiap kali terjadi sebuah pesta rohani, maka sebetulnya disitulah terjadi yang namanya penetapan Tuhan. Nah, tadi pagi saya sudah cerita. Tadi pagi Tuhan ketika saya berdoa, dia berkata, nak kamu ingat cerita ketika Abraham kedatangan 3 orang tamu. Ketika Abraham melihat itu, dia menghentikan, dia berkata, tolong jangan engkau lewati aku. Tinggallah sebentar, aku sediakan makanan buat engkau dan minuman buat engkau. Dan ternyata 3 orang ini adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Sarai sempat tertawa karena tidak percaya. Tapi Tuhan berkata, pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu tahun depan, kamu akan punya anak. Berarti ketika Abraham itu menjamu Tuhan, mereka sedang berpesta walaupun kelompoknya kecil, tapi ada Tuhan, maka saat itulah saat penetapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mulai Selasa yang akan datang, selama 3 hari, tolong siapkan hati. Karena dia berkata, itu adalah masa penetapan buat kita. Nah, apa hebatnya Pak dengan yang lain? Kalau sudah ditetapkan, itu jangka waktunya sudah jelas. Karena ada banyak orang sedang menanti janji Tuhan, menanti penggenapan, menanti impian jadi kenyataan, dan kita bertanya kapan Tuhan, tidak pernah jelas. Tapi kalau sudah sampai pada penetapan Tuhan, itu jangka waktunya sangat jelas. Dalam hal Abraham, hanya berlaku 1 tahun, dan itu sudah ditetapkan Tuhan, dan tidak akan bisa diundur atau ditunda lagi. Karena itu, sikap hati kita yang mau berkata, Tuhan, aku mau sehidangan dengan engkau. Aku ingin duduk bersama-sama dengan engkau di bawah kakimu untuk menikmati perjamuan dengan engkau. Itu merupakan waktu di mana penetapan Tuhan akan terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat bagian lain dari firman Tuhan. Saya berharap ini akan menjelaskan. Lalu penetapan seperti apa? Atau apa yang akan terjadi setelah minggu depan ini? Saudara sekalian, ini secara alam roh akan sangat real, secara jasmani juga akan makin lama makin real dan begitu nyata. Kita lihat sekarang Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-19. Ada satu perumpamaan di sini yang menarik sekali. Lihat pada ayat yang ke-11, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-27. Ini merupakan yang namanya pesta raja-raja. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Kalau Anda baca perikop sebelumnya, di situ artinya di rumahnya Sakius. Dia berkata, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Jadi nanti Tuhan tadi berkata, waktu pesta raja-raja itu adalah waktu pembagian mina. Itu akan terjadi. Dan berkata kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi minggu depan kalau Anda hatimu benar, sikapmu benar, engkau akan terima pembagian mina dari Tuhan. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah
Ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Saudara, saya yakin tidak kebetulan minggu lalu kita sudah beberapa kali bicara soal keuangan. Dan kalau Tuhan izinkan dan sudah siap, nanti pada waktu acara Pesta Raja-Raja, apa yang saya sampaikan 3 session itu akan dibukukan dan Anda akan diberikan itu gratis. Saudara akan terima, bawa pulang, pelajari lagi. Itu buku diberikan, tidak dijual, supaya Anda mengerti apa yang harus engkau lakukan. Teruskan. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ini aneh. Upahnya nanti adalah otoritas atas kota. Dan yang menghasilkan 10 diberi 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Lalu perhatikan saudara. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Makanya kalau ngomong hati-hati. Karena otoritas itu bicara berkaitan dengan perkataan kita. Kalau Anda punya panggilan raja dan cerewetnya luar biasa, itu gawat saudara. Anda punya calling raja, ngomongnya sembarangan, itu masalah. Karena Alkitab berkata, aku akan menghakimi sesuai dengan perkataanmu sendiri. Jadi kalau engkau berkata, Tuhan gak memberkati aku, Tuhan benci aku, jadinya kayak begitu. Aku ini gak ada berkatnya, aku ini sial, jadinya kayak begitu. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Teruskan. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara sekalian, ini ada beberapa poin penting, tolong diperhatikan. Begitu kita mulai pesta raja-raja, tadi saya berkata Tuhan mengatakan, itu masa penetapan. Dan dalam masa penetapan itulah, jangka waktu penggenapan segala sesuatunya sudah ditetapkan Tuhan. Dalam hal Abraham, hanya berlangsung selama 1 tahun dan dia mendapatkan yang Tuhan janjikan. Tapi yang kedua, ada masa di mana Tuhan akan memberikan mina kepada kita masing-masing. Dan ternyata kalau kita mengerjakan, begitu acara selesai, maka yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu, engkau dengan anugerah pertolongan Roh Kudus mengembangkannya begitu luar biasa. Itu ternyata akan menentukan otoritas yang kemudian Tuhan akan berikan dalam hidupmu.
Kalau orang berkata, Pak itu kan otoritas kan sudah kita pernah dengar itu ngusir setan segala macam. Bukan. Ini jenis otoritas yang berbeda. Kalau otoritas ngalahkan setan jelas. Semua kita punya sebetulnya. Tapi ini adalah otoritas untuk kita hidup di dunia. Dan ikut ambil keputusan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa, Pak? Coba kita lihat kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-44. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-44. Ayat yang ke-26. Perhatikan ini, Yesaya 44 ayat yang ke-26. Akulah Tuhan yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara, ada hal yang tipis sekali. Dia berkata, ada perkataan Tuhan menguatkan perkataan hamba-hambanya dan melaksanakan keputusan dari utusannya. Kalau utusan Tuhan buat keputusan, jelas itu merupakan keputusannya Tuhan. Ya toh? Dia berkata gini, aku mau terjadi hujan misalnya. Maka utusannya berkata hujan. Maka itu bukan perkataan ide dari utusan, tapi yang ngutus. Tapi kalau yang pertama dikatakan, aku akan menguatkan, meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Nah ini saudara, ini sebetulnya cukup berbahaya. Karena itu seperti sebuah mandat begitu besar. Tuhan itu berikan ketika engkau kerjakan mina yang engkau terima. Dan dalam waktu singkat otoritasnya akan nyata sekali. Saya ini kaget nih, beberapa fenomena terjadi. Saya tidak cerita ini lalu kemudian Anda datang ke saya ngasih kerjaan, saudara. Bukan. Tapi ini beberapa fenomena terjadi. Beberapa orang itu sebetulnya persoalannya mengerikan sekali. Satu hari hanya lewat SMS ngomong begini, Pak, katakan sepatah kata saja. Buat urusan saya ini, saya percaya akan beres. Saya berdoa, saya perkatakan lewat SMS, saudara. Dalam waktu singkat berubah semua. Kalau hanya sekali orang berkata kebetulan. Tapi kalau dalam waktu dekat berkali-kali terjadi, saya mulai curiga. Ini ada apa? Sampai kemudian kami minggu lalu ke Palangkaraya. Malam KKR, paginya seminar. Saya seminar, Tuhan berkata kamu ngomong soal keuangan. Aneh nih saudara. Saya ajak mereka nulis utang mereka, problem keuangan mereka. Tidak sama dengan yang kita buat sebetulnya, mirip. Tapi saya minta itu kertas yang mereka tulis, mereka taruh di bawah, injak dengan kaki. Remukkan, patahkan semua roh hutang, segala macam perkatakan berkat. Selesai itu, saya minta Pak Yusak untuk mendoakan, memeteraikan. Saya belum pernah selama bergaul dengan beliau, dia melakukan ini karena dengar suara Tuhan. Aneh. Biasanya kan kita harus ikuti apa yang Tuhan mau, ya. Ini ada sebuah fenomena aneh. Tiba-tiba beliau maju ke depan, sambil nahan nangis, ngomong begini, saudara, tadi Tuhan berkata, apapun yang mereka lakukan, aku setuju. Saya kaget loh dengan kalimat itu. Loh,
harusnya kan kami yang setuju engkau. Hari itu dia berkata, aku setuju. Genapi enggak saudara, Yesaya ini? Ini ya levelnya akan sampai ke situ. Makanya selama ini ya, kalau kita dididik Tuhan, itu. Kalau enggak terdidik saudara, ngomong sembarangan. Punya mobil bagus, weku, punyaku. Makanya tidak terjadi. Selama ini didikan Tuhan, mengendalikan diri, nyangkal daging, dengerin apa yang Tuhan katakan. Itu ujungnya sebetulnya mempersiapkan raja-rajanya untuk bisa dipercayai dan ikut memerintah bersama dengan dia. Ternyata itu bukan raja boneka loh, yang tidak tahu apa-apa. Ada satu otoritas tertentu yang kemudian diberikan oleh Tuhan. Kita lihat lagi, kitab Wahyu sekarang. Pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11. Nanti pada akhir zaman akan seperti ini. Wahyu 11 ayat 3 mulai. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Sebetulnya menurut saya, Tuhan itu sudah mulai buat pemanasan. Saudara pernah dengar para pendoa berdoa menghentikan hujan? Ada orang-orang yang tanam jagung butuh air, pakai banner perintahkan hujan turun. Itu baru pemanasannya, Tuhan berkata. Kira-kira kayak ngene tak incipi sithik, nyo, hentikan, berhenti. Itu terjadi loh saudara. Sampai ya kalau Anda perhatikan itu. Setiap kali kita di kota-kota itu, mereka buat atraksi dan pakai kuasa gelap. Kita cuma nongol, cuma ngomong, gagal. Itu dukunya minta ampun. Tolong jangan ganggu kami, cuma cari nafkah kami ini. Tolong jangan diganggu ya, supaya ini berhasil. Kalau enggak, saya enggak bisa makan. Minta ampun loh saudara. Hanya gara-gara anak Tuhan iseng. Gagal dalam nama Yesus. Gagal, gak bisa. Itu apa? Pemanasan. Itu belum apa-apa. Nanti ya saya percaya. Loh ini baru terjadi tadi loh, saya diceritain sama Bu Foni. Tadi pagi sebelum persembahan, saya ngomong begini. Dompetmu ya, tumpangi tangan. 5 roti 2 ikan. Cuma ngomong begitu kan. Beberapa melakukan, beberapa tidak. Karena berpikir ini kan konyol nih, 5 roti 2 ikan. Tapi ada yang percaya. Dompet tumpangi tangan, 5 roti 2 ikan. Begitu selesai. Padahal itu baru cuci tangan loh dia. Tangan kanan bau roti, tangan kiri bau ikan. Sungguhan, sampai suruh, cium, ini roti, ini ikan. Dari mana itu? Pemanasan. Tuhan berkata, nanti kayak begitu akan real sekali. Saudara ngerti? Dan itu akan dimulai pesta raja-raja. Karena upahnya itu
menguasai kota. Ada yang 10, ada yang 5. Itu menguasai kota. Karena itu saya mau berkata buat saudara, siapkan hati sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar acara rutin setahun 2 kali. Sebenarnya kalau orang bertanya, nah tadinya ngertiannya apa Pak? Nggak tahu. Cuma Tuhan ngomong ini pesta raja-raja. Dan kita ini memang cukup gendeng saudara. Lakukan tanpa ngerti. Ini baru mulai mudeng tadi jam 5. Ngobrol di belakang itu loh. Pak Yusak berkata, wah ternyata ngene-ngene, tapi kok saya jelaske. Lah saya bilang, lah jelasin apa? Ya pokoknya ngene-ngene itu. Dan tiba-tiba Tuhan buka. Saya bilang aneh loh. Dia berkata akan terjadi seperti itu. Kemarin waktu kita doa hari Jumat, waktu kita ngomong soal keuangan, kalau Anda perhatikan, saya minta lagi beliau untuk mendoakan, Tuhan ngomong apa? Aminkan nak. Apa hebatnya? Hebatnya adalah karena ini akan terjadi. Begitu amin jadi saudara. Nah itu otoritas itu mutlak terjadi nanti. Makin menjelang Tuhan datang kedua kali akan makin dahsyat saudara. Nah itu yang akan membuat 85% dari bangsa ini menyembah Tuhan Yesus. Gak bisa pakai cara lama, konvensional, kebaktian demi kebaktian, KKR demi KKR. Gak nututi waktunya. Rakyat kita ini banyak sekali. Lebih dari 200 juta, saudara. Hanya sebuah demonstrasi kuasa Tuhan yang begitu masif akan mengubah segala-galanya. Saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah beliau masih ingat. Ibu Nani itu pernah diomongin Tuhan. Nanti satu hari akan terjadi. Di Cina, kamu cuma cukup mengucapkan satu patah kata. Nanti ribuan orang akan bertobat. Nah itu zaman itu akan terjadi. Karena seorang raja yang berkuasa itu perkataannya. Seorang tentara pedangnya. Tapi ini masa raja-raja, perkataan kita jadi saudara. Itu akan membawa kegerakan luar biasa. Dan tiba-tiba apa yang tidak lazim akan terjadi. Sebab Tuhan meneguhkan perkataan hamba-hambanya. Saudara sekalian, karena itu siapkan hati. Nah, tapi ini bagian terakhir yang penting. Kalau Anda membaca akan perikop tadi, yang diberi mina 10 orang. Yang lapor 3. Yang 2 oke, dapat 10, dapat 5. Yang 1 parah. Yang 7 kemana? Ya tak? Nah Tuhan berkata, nah itu rakyat itu. Yang 7 itu rakyat. Jadi kalau saudara merasa, Pak saya ini rakyat, Pak jemaat biasa, tetap ada minanya. Nah tadi kami berdoa, kami bicara, lalu ini yang rakyat, yang jemaat biasa ini, suruh ngapain? Kan kelak harus dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, iya ya suruh ngapain ya? Kalau yang nikmati nanti hanya orang dari golongan-golongan, kelompok-kelompok tertentu, dengan hanya level-level tertentu, yang lain ini ngapain? Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, tadi pagi ada kejadian saudara. Dan anehnya itu persis di depan kami berdua, di belakang. Selesai ibadah, ada seorang saudara datengin saya. Dan dia ngomong begini, Pak, saya ini berdoa untuk pesta raja-raja ini. Saya ini merasa Pak, saya nggak nyampe untuk masuk pesta raja-raja. Ini panitia loh saudara. Dengan jujur dia berkata, saya nggak nyampe. Untuk bisa sampai ke pesta raja-raja, saya nggak nyampe Pak. Lalu saya berdoa,
Tuhan, aku suruh apa? Aku gak nyampe. Bawa jiwa-jiwa dalam jumlah besar juga tidak. Terobosan-terobosan lain juga tidak. Nah, aku ini ngapain Tuhan? Aku pengen masuk, aku tidak mau ditolak. Tapi dia berkata jujur, aku gak nyampe. Lalu Tuhan ngajari. Dan dia cerita di depan kami berdua. Tuhan ngomong begini. Kamu datang ke hambaku. Dia punya uang dolar, saudara. Dan dia berkata, bawa duit dolarmu itu. Berikan ke dia. Dan ngomong begini. Diajari ngomongnya. Dengerin ya, tak tiruin. Dia berkata gini. Tuhan suruh saya ngomong begini Pak. Apapun visi yang Tuhan taruh di hidup Bapak. Mau ke bangsa manapun. Membawa kegerakan dalam bentuk apapun. Saya akan di situ ikut dengan Bapak. Terus dia bilang, ini Pak persembahan saya. Tolong doain saya. Dengan ini saya berkata, saya mau ikut. Dia berlutut di depan kami berdua. Saya tumpangi tangan. Tadi sore waktu kita bicara, ini kalau jemaat ngapain? Karena memang 10 yang diberi mina, yang lapor cuma 3. Itu pun yang 1 parah. Yang 7 kemana? Tuhan berkata, kamu lihat perkataan Tuhan kepada yang 1. Seharusnya engkau berikan uang itu kepada yang mengerjakan. Sehingga nanti aku pulang, terima beserta dengan bunganya. Maka ini hikmat tapi juga anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang tidak akan dilibatkan Tuhan. Begitu engkau tahu bahwa Tuhan, ini ada orang-orang yang punya mandat, engkau beri si A, si B dan sebagainya. Aku mau ikut, libatkan dirimu, masukkan ke sana. Maka minamu ikut di situ saudara. Kalau tidak, seperti Anda simpan dengan sapu tanganmu. Sudah kepahitan, kecewa, tidak ngapa-ngapain. Dan orang Kristen itu aneh ya. Kecewanya sama gereja, sama hamba Tuhan, yang dimusuhi Tuhannya. Yang ditaruh itu pelayanannya. Yang diletakkan, disingkirkan itu Tuhannya. Aneh. Kemarahannya selalu dilampiaskan ke Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara, itu sebuah kebodohan yang mengerikan sekali. So, saya hanya mau sampaikan ini, karena ini yang Tuhan tadi katakan dengan cepat dalam sekian menit. Dia berkata, ingatkan yang pertama, ini hari-hari masa penetapan buat kehidupan kita. Yang kedua, hari-hari pembagian mina, yang begitu dikerjakan, tiba-tiba engkau akan diberi otoritas kuasa atas 10 kota, atas 5 kota, dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, ini zaman di mana aku meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Kalau mereka berkata jadi akan jadi. Nanti Anda akan lihat itu ya, percepatan untuk mencapai titik seperti itu akan terjadi dengan cepat sekali. Dan itu yang akan membawa seluruh bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Nggak bisa pakai cara lama lagi. Tidak bisa pakai semua yang kita kenal. Harus total otoritas Tuhan yang didemonstrasikan begitu dahsyat akan membawa pertobatan massal dan bangsa ini akan menyembah Yesus Tuhan. Dan saya percaya dunia dalam waktu singkat akan dengar kabar baik. Oleh karena otoritas seperti ini yang Tuhan turunkan di tengah-tengah kita. So, sekali lagi mari siapkan hati. Tidak ada orang berdalih ketika Tuhan undang dalam pestanya. Kita percaya ada yang dahsyat Tuhan akan buat di tengah-tengah kita. Amin. Tutup Alkitab, mari kita berdiri bersama-sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari masuk pesta raja. Percaya bahwa anugerah Tuhan diberikan dengan limpah dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ini waktunya. Saudara, ini masalah iman. Anda sambar dengan cepat dengan iman akan membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Amin.
Mari dengan iman kita masuk masa dan pesta raja-raja. Come on.